Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nailatul Zahra. Di video kali ini saya akan menjelaskan tentang keteraturan sosial, integrasi sosial, dan konflik sosial. Konflik sosial memiliki beberapa jenis, yang diantaranya adalah konflik sosial antar kelas, konflik sosial antar ras. Di sini saya juga akan menjelaskan tentang apa itu integrasi sosial dan keteraturan sosial. Keteraturan sosial merupakan sebuah kondisi dinamis yang timbulnya oleh terciptanya sendi-sendi kehidupan masyarakat secara tertib dan teratur sesuai dengan sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Keteraturan sosial ini merupakan gambaran tentang sebuah masyarakat yang tertib. Keteraturan sosial tersebut merupakan sebuah proses interaksi yang serasi, selaras, dan seimbang di mana masing-masing unsur di dalam masyarakat tersebut berpegang teguh kepada sistem nilai dan sistem norma yang berlaku. Proses terbentuknya keteraturan sosial dapat terjadi di mana didukungnya oleh beberapa unsur keteraturan sosial, yaitu yang pertama, order dalam istilah sosiologi yang merupakan suatu sistem nilai dan sistem norma yang diakui dan dipatuhi oleh warga masyarakat secara konsisten, yang dimana konsistensi masyarakat terhadap sistem nilai dan sistem norma akan menciptakan social order, yakni suatu sistem atau tekanan nilai dan norma sosial yang diakui dan dipatuhi oleh segenap warga masyarakat. Yang kedua adalah keajegan. Keajegan ini merupakan sebuah kondisi keteraturan di dalam kehidupan sosial yang terjadi secara tetap dan berlangsung secara terus-menerus. Dan yang ketiga itu ada pola. Pola ini merupakan suatu bentuk dari interaksi sosial pada masyarakat tertentu. Selanjutnya yang keempat ada tertib sosial. Di mana tertib sosial ini merupakan suatu kondisi di mana setiap warga masyarakat memegang teguh sistem nilai dan sistem norma yang berlaku sehingga terjadi keselarasan antara tindakan sosial dengan nilai dan norma yang berlaku tersebut. Yang kelima, ketertiban sosial. Ketertiban sosial ini merupakan sebuah kondisi yang sangat diperlukan agar masyarakat dapat berdaya guna dan berhasil guna. Ketertiban sosial ini merupakan cermin dari masyarakat yang stabil dan dinamis. Stabilitas masyarakat mengindikasikan sebuah masyarakat yang bebas dari konflik-konflik sosial yang sangat merugikan. Sedangkan dinamisitas ini merupakan mengidentifikasikan aktivitas masyarakat yang berdaya guna dan berhasil guna sehingga kehidupan mereka mengarah pada tujuan dan cita-cita yang diharapkan. Selanjutnya saya akan menjelaskan antara interaksi sosial, kerjasama, dan konflik sosial, yang dimana interaksi sosial ini ada sifat asosiatif. Asosiatif itu yang merupakan suatu gambaran interaksi antara dua orang atau lebih yang mengarah kepada hubungan asosiasi kerjasama, yang merupakan salah satu contoh dari interaksi sosial yang bersifat asosiasi. Yang kedua ada kerjasama, yang dimana kerjasama ini merupakan wujud dari keteraturan sosial dalam kehidupan masyarakat. Kerjasama ini merupakan bentuk interaksi sosial yang paling mudah dijumpai dalam kehidupan sosial. Yang ketiga ada konflik sosial. Konflik sosial ini merupakan bentuk dan beberapa kepentingan antara dua orang atau lebih yang saling mempengaruhi dalam proses interaksi akibat dari adanya perbedaan paham atau perbedaan kepentingan yang bersifat mendasar. Munculnya konflik diawali dengan adanya jurang pemisah yang meresahkan proses interaksi sosial. Adapun beberapa hal yang sering menjadi penyebab terjadinya konflik, yaitu seperti adanya perbedaan pandangan yang berkenaan dengan persoalan, prinsip adanya perselisihan paham yang membangkitkan emosi kedua belah pihak, adanya benturan kepentingan terhadap suatu objek yang sama, adanya perbedaan sistem nilai dan sistem norma yang terjadi dalam kehidupan masyarakat, adanya perbedaan kepentingan politik baik yang bersifat lokal, nasional maupun internasional. Selanjutnya adapun bentuk-bentuk konflik sosial yang ada di dalam masyarakat,
Seperti yang pertama, konflik antar kelas. Konflik antar kelas ini yaitu teori konflik yang menggambarkan adanya perjuangan antar kelas yang dalam perjuangannya paham kapitalisme telah memunculkan dua kelas masyarakat yang kontradiksi, yakni para buruh di satu sisi berhadapan dengan para pemodal di sisi yang lain. Yang kedua, ada konflik antar ras, yang dimana konflik-konflik ras ini yakni konflik yang menghadapkan antara yang satu dengan ras yang lain, berkembang dengan bentuk perang suku. Fenomena konflik antar ras ini sering terjadi dalam kehidupan bangsa-bangsa di Afrika. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok horizontal, yang dimana kelompok horizontal ini tidak mudah untuk membedakan antara konflik antar kelompok vertikal dengan kelompok antar horizontal. Namun, secara mendasar dapat dikatakan bahwa konflik antar kelompok vertikal melibatkan bangsa-bangsa di Afrika. Yang ketiga, ada konflik antar kelompok horizontal, yang dimana kelompok horizontal ini tidak mudah untuk membedakan antara konflik antar kelompok vertikal dengan kelompok antar horizontal. Namun, secara mendasar dapat dikatakan bahwa konflik antar kelompok vertikal melibatkan beberapa kelompok, yang dimana yang satu berada pada posisi yang dominan sedangkan nilainya berada pada posisi yang lemah. Konflik antar kelompok horizontal ini merupakan konflik yang terjadi antara beberapa kelompok yang mana keduanya berada dalam kondisi yang sama, seperti konflik antara kedua keluarga, konflik antara suku-suku, konflik antar partai-partai, konflik politik, konflik antara kelompok ideologis, dan yang lainnya. Yang keempat, ada konflik antar kelompok teritorial, yang pada umumnya manusia membentuk komunitas-komunitas sedemikian rupa sehingga terbentuknya kelompok tutorial. Kelompok tutorial ini seperti adalah suku, bangsa, provinsi, kabupaten, kecamatan, dan sebagainya. Yang kelima, konflik antar kelompok korporatif, seperti halnya kelompok-kelompok teritorial. Kelompok-kelompok korporatif memiliki solidaritas yang dibangun berdasarkan kesamaan, yang mana solidaritas tersebut berhasil menyatukan orang-orang yang mengambil bagian pada jenis bagian yang sama. Yang keenam, ada konflik antar kelompok ideologis, yang dapat dikatakan sebagai kelompok yang memiliki keyakinan yang sama, seperti sekte-sekte masyarakat, intelektual, partai-partai politik. Ideologi politik merupakan ideologi-ideologi yang berhubungan dengan hakikat kekuasaan, dan oleh karena itu ideologi politik ini memiliki pengaruh yang besar terhadap perkembangan antagonisme politik. Adapun beberapa benturan kepentingan, perbedaan pandangan yang sebagainya yang mengarah menjadi sebuah konflik memang sering terjadi pada masyarakat yang menyebut perundingan atau negotiation, merupakan jalan tengah yang perlu diambil untuk menghindari akibat paling buruk adalah adanya konflik. Beberapa perundingan yang dikenal itu seperti pertama, ada toleransi, yakni sikap untuk saling menghargai dan saling menghormati dengan cara memahami keberadaan dan pendirian masing-masing pihak. Yang kedua, ada konversi, yaitu salah satu pihak tersedia untuk mengalah antara masing-masing pihak yang terlibat konflik. Dan yang keempat, ada konsiliasi, yaitu usaha yang dilakukan oleh pihak ketiga untuk mempertemukan pihak-pihak yang terlibat konflik dalam sebuah perundingan yang mencapai persetujuan bersama. Yang kelima, mediasi, yaitu kehadiran pihak ketiga yang netral dan berfungsi sebagai penengah antara pihak-pihak yang terlibat dalam konflik. Dan yang keenam, ada arbitrasi, yaitu penyelesaian konflik melalui pihak ketiga yang dipilih oleh pihak-pihak yang terlibat konflik. Dan yang ketujuh, ada adjudikasi, yaitu upaya penyelesaian konflik melalui badan penggalian. Dan yang kedelapan, ada gencatan senjata,
penangguhan peperangan dengan menghentikan kegiatan tembak-menembak antara pihak-pihak yang terlibat konflik dalam jangka waktu tertentu sambil mencari jalan keluar secara damai dalam kehidupan sosial. Tampak bahwa antara konflik dan perdamaian selalu terjadi secara silih berganti. Ini berarti perdamaian dan konflik tidak mungkin bersifat langgeng. Namun sedemikian secara umum manusia cenderung berusaha menghindari munculnya konflik. Ada beberapa upaya yang dapat dilakukan oleh masyarakat untuk mencegah perkembangan yang konflik sosial yang dikenal dengan istilah mekanisme katu pengaman. Pada prinsipnya, mekanisme katu pengaman ini merupakan pola-pola perilaku yang interaksi sosial yang secara sengaja dilakukan untuk mencegah atau memecahkan konflik. Mekanisme katu pengaman dapat diperhatikan seperti yang pertama, mengadukan problem kepada pihak ketiga untuk mencari jalan keluarnya. Misalnya, seorang suami menyampaikan ketulusan tentang kesalahpahamannya dengan sang istri kepada seorang ulama agar dicarikan jalan keluarnya. Yang kedua, dengan dilakukannya sindiran terhadap perilaku seseorang yang kurang wajar sehingga persoalan dapat diselesaikan tanpa harus baku hantam. Dan yang ketiga, kedua belah pihak yang terlibat konflik membuat suatu pertemuan untuk melakukan musyawarah dalam rangka memecahkan persoalan yang dihadapi. Dalam konflik sosial ada pun perbedaan konflik dan kekerasan, yang dimana ancaman dan kekerasan senantiasa dikaitkan dengan konflik. Kekerasan merupakan akhlak dari konflik untuk mencapai tujuan, tetapi pada dasarnya konflik berbeda dengan kekerasan. Yang kedua, ada integrasi kekerabatan. Integrasi dalam kekerabatan yang akan tercapai jika masing-masing anggota mematuhi nilai dan norma yang berlaku. Yang ketiga, integrasi asosiasi, yang dimana integrasi asosiasi tercapai apabila tujuan, kepentingan, dan minat tercapai. Yang keempat, integrasi masyarakat. Integrasi masyarakat akan mencapai apabila unsur-unsur yang ada dalam masyarakat dapat terpenuhi. Dan yang kelima, integrasi suku. Bangsa suku adalah bangsa golongan sosial yang dibedakan dari golongan sosial lainnya karena mempunyai ciri-ciri yang mendasar dan umum berkaitan dengan asal-usul dan tempat serta asal kebudayaannya masing-masing. Suku bangsa memiliki karakteristik dan sifat-sifat tersendiri, misalnya memiliki nilai-nilai dasar yang terwujud dan tercermin dalam kebudayaan, mewujudkan komunikasi dan interaksi, serta mempunyai anggota yang mengenali dirinya serta dikenal oleh orang lain sebagian dari satu kategori yang dapat dibedakan dengan kategori lainnya. Apabila sifat-sifat tersebut dimiliki oleh masing-masing anggota dan juga oleh kelompok sebagai satu kesatuan, maka tercapailah integrasi dari suku bangsa tersebut. Dan yang keenam, integrasi bangsa. Integrasi bangsa dalam artinya itu nation, kumpulan orang-orang yang memiliki sifat-sifat kemasyarakatan tertentu. Menurut Ernest Renan, bangsa atau nasional terbentuk dari orang-orang yang mempunyai kesamaan latar belakang sejarah, pengalaman dan perjuangan yang sama demi mencapai hasrat yang bersatu negara. Indonesia adalah negara yang tidak memiliki multikultural tapi juga multietnis. Jika keragaman tersebut diperhatikan dengan porsi yang tepat, maka multikultural dan multietnis yang memiliki bangsa Indonesia dapat mendukung integritas bangsa. Faktor pendorong integrasi sosial yang pertama, pengorbanan, dan pengorbanan ini bertujuan untuk mempertahankan kestabilan integrasi. Yang kedua, toleransi dan dalam kelompok sosial, yang dimana toleransi ini berarti membiarkan orang lain atau kelompok lain tersebut sesuai dengan aturan atau keinginan tanpa ada campur tangan dari pihak lain. Itulah tadi penjelasan dari saya tentang mengenai keteraturan sosial, konflik sosial, dan integrasi sosial beserta dengan jenis-jenisnya. Jika ada yang kurang atau mungkin kesalahan dari saya, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.